Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Agustin dengan NIM 121600046. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji McNemar. Adapun fungsi dari uji McNemar, yang pertama, membandingkan distribusi dua variabel yang dependen yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Yang kedua, umumnya menaksir perubahan sebelum dan sesudah atau pada situasi pengukuran berulang, di mana respon setiap subjek diukur dua kali kemudian dibandingkan. Dan yang ketiga, menguji efektivitas suatu treatment, pelatihan, promosi, pengawasan, dan lain-lain, dan datanya bersifat nominal. Di sini sudah terdapat contoh soal yang nantinya akan kita kerjakan menggunakan uji McNemar dengan SPSS. Disebutkan bahwa suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda. Di sini juga sudah terdapat tabel yang nantinya akan kita gunakan untuk memasukkan data yang akan kita uji menggunakan SPSS. Nah, ini merupakan data yang tadi dari soal. Ini sudah saya masukkan ke SPSS. Selanjutnya kita beralih ke variable view. Di variable view kita ubah namanya menjadi seperti ini, sebelum, sesudah, dan frekuensi. Lalu kita juga mengubah labelnya dan mengubah values-nya. Selanjutnya, measure-nya kita ubah menjadi nominal, dan scale. Selanjutnya kita ke kolom analyze, lalu pilih yang non-parametric test, lalu kita pilih yang two related samples. Nah, dua variabel ini kita pindahkan ke kolom test pairs. Dan yang ini yang Wilcoxon kita unchecklist dan yang McNemar kita checklist. Lalu oke. Nah, di sini sudah keluar hasil output dari uji yang tadi kita lakukan. Di sini terdapat tabel yang nantinya akan kita gunakan pada laporan hasil uji, yaitu ada tabel cross tabs dan tes statistik. Nah, di sini sudah terdapat laporan hasil dari uji McNemar. Ada hipotesis penelitian, adanya perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Hipotesis statistik, H0 tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah penjualan. H1 terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan setelah adanya sponsor, dan alfanya sebesar 5%. Adapun statistik ujinya merupakan tabel hasil dari output tadi. Di sini ada tabel sebelum dan sesudah adanya sponsor dan sebelum sesudah penjualan. Di sini tertulis jumlah orang yang membeli dan juga tidak membeli setelah dan sebelum adanya sponsor. Lalu di bawahnya ada tabel statistik. Pada asim-sig ini nantinya akan kita bandingkan dengan alfa. Setelah kita bandingkan dengan alfa, kita bisa menarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil SPSS, p-value sama dengan 0,000 lebih kecil sama dengan dari alfa, yaitu 0,05. Maka H0-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai penjualan setelah dan sebelum adanya sponsor. Dengan kata lain, pemberian sponsor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi dan juga pengerjaan menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Agustin dengan NIM 121600046. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji C-kuadrat atau uji C-square. Adapun fungsi dari uji C-square atau uji C-kuadrat yaitu pada kasus sampel independen, uji C-square digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Adapun spesifikasinya adalah yang pertama data berskala ukur nominal, yang kedua ekspektasi setiap sel lebih dari 5, data disusun dalam tabel kontingensi K kali K, dan yang terakhir dapat digunakan baik untuk dua sampel independen maupun untuk K sampel independen. Di sini sudah terdapat contoh soal untuk pengerjaan uji C-kuadrat. Disebutkan bahwa penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uang. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLTA, dan sampel kedua sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, maka dari 80 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang, dan bank swasta 20 orang. Selanjutnya dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi, dari 70 orang yang memilih bank pemerintah sebanyak 30 orang, dan bank swasta sebanyak 40 orang. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank? Di sini saya sudah menginput data yang saya peroleh dari soal tadi. Lalu kita beralih ke variable view. Di variable view kita ubah namanya menjadi seperti berikut. Dan pada label kita beri label yang pertama tingkat pendidikan, yang kedua jenis bank yang dipilih. Lalu ada values, dan untuk measures kita pilih nominal, dan juga scale. Selanjutnya kita ke menu analyze. Lalu pilih descriptive statistic, cross tab, lalu pilih yang variabel 1 kita pindahkan ke row dan variabel 2 kita pindahkan ke column. Lalu klik statistik dan aktifkan C-square. Nah, ini sudah keluar output dari uji yang tadi kita buat. Lebih jelasnya tabel-tabel ini akan kita pakai untuk hasil laporan dari uji C-kuadrat ini. Selanjutnya kita beralih ke laporan hasil uji. Di sini terdapat hipotesis penelitian, yaitu terdapat hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih jenis bank. Ada hipotesis statistik, bisa dilihat sebagai berikut dengan alfanya sebesar 5%, dan ini ada beberapa tabel yang kita gunakan untuk menguji data. Untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika p-value kurang dari sama dengan alfa. Nah, sebelumnya kita bisa lihat dalam tabel C-square test terdapat p-value yang kita gunakan untuk dibandingkan dengan alfa, yaitu p-value-nya sebesar 0,000. Jadi dengan itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada persen C-square didapati nilai asymptotic two-sided adalah 0,000, maka p-value sama dengan 0,000 kurang dari sama dengan alfa sama dengan 0,05. Karena itu H0-nya ditolak. Maka dapat diartikan bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank untuk menyimpan uang sangatlah berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi dan juga pengerjaan menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Agustin dengan NIM 121600046. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang uji eksak Fisher. Adapun fungsi dari uji ini yaitu digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi dua populasi yang hanya memiliki dua kategori atau ada tidaknya hubungan dari dua variabel. Adapun spesifikasinya, data berskala ukur nominal atau ordinal, ukuran sampel atau N kurang dari sama dengan 25, data disusun dalam tabel kontingensi 2x2. Di sini sudah terdapat contoh soal untuk diuji menggunakan uji eksak Fisher. Disebutkan bahwa disinyalir adanya kecenderungan para birokrat lebih menyukai mobil berwarna gelap dan para akademisi lebih menyukai warna terang. Diberikan data sebagai berikut. Nah, nantinya data ini akan kita masukkan ke SPSS. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil? Selanjutnya kita beralih ke SPSS. Nah, di sini saya sudah menginput data dari soal tadi. Selanjutnya kita ke variable view, kita rubah namanya, label, values, dan juga measure-nya menjadi nominal, nominal, dan scale. Lalu kita ke kolom analyze, kita pilih descriptive statistik, lalu cross tabs. Lalu kita pindahkan variabel pertama ke kolom row dan variabel kedua ke kolom column. Lalu kita pilih statistik dan kita checklist chi-square. Nah, ini merupakan hasil dari outputnya. Nantinya kita akan memakai tabel-tabel ini pada laporan hasil uji. Selanjutnya di laporan hasil uji kita bisa melihat ada hipotesis penelitian. Terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Adapun hipotesis statistiknya bisa kita lihat. Di sini kita menggunakan alfa sebesar 5%. Untuk statistik ujinya kita masukkan tabel-tabel yang nantinya bagian-bagiannya akan kita uji. Adapun kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value kurang dari sama dengan alfa. Setelah kita melakukan uji, kita bisa mengambil kesimpulan. Pada Fisher's exact test didapat nilai asymptotic two-sided adalah 0,315. Maka p-value-nya sama dengan 0,315, lebih dari alfa yang 0,05. Oleh karena itu, H0 diterima. Maka dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan materi dan juga pengerjaan menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.